orang yang nyembah berhala memang meyakini ada sesembahan selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah. Uzza, Lata, Manata, Hubal mereka anggap sebagai Tuhan. Sementara orang NU lah yang tawassul enggak menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Tuhannya hanya Allah. La ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Orang jahiliyah nyembelih hewan yang dibaca Bismillah wal Uzza. Orang NU nyembelih pitik bukan Bismillah wal Uzza, Mas. Bukan Bismi Nyi Roro Kidul, tapi Bismillah. Dari sisi keyakinan nggak sama. Orang NU bertauhid la ilaha illallah, orang jahiliyah memang percaya ada sesembahan Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sedaya pengurus takmir, para sepuh, para kiai, para asatir, matta'anallah bituli hayatikum amin. Para jamaah sedaya, mugi-mugi barokah, sehat, panjang umur, kathah rezeki, gampil sedaya urusanipun. Amin Allahumma amin. Kula ningali dateng YouTube napa leres napa mboten, pejabat negara, menteri di rumahnya pengajian yang diundang malah setahu saya Ustadz tokoh Wahabi Salafi. Saya nggak tahu tujuannya, karena memang dari keluarga militer. Cuma barangkali karena keawamannya, semoga lekas ada yang mengingatkan beliau. Tapi kalau barangkali itu by design, maka meskipun sudah lama kita nggak bahas tema-tema kesalafian, kewahabian, akhirnya kula malah tertarik membahas 1-2 tema lagi. Khawatir mereka mulai muncul kembali juga mempermasalahkan hal-hal yang selama ini sering diangkat oleh ustadz-ustadz Wahabi, tentang wiridan, tentang maulid, tentang rejepan, nuzulul Quran, selamatan, pitung dinonan, 40 dino, kirim dongo, yasinan, dan segala macamnya. Sekali lagi, saya boleh khawatir jangan-jangan mereka diberi angin segar lagi, diberi panggung yang itu menurut kami harus segera diantisipasi. Kasihan umat, karena umat kan nggak tahu dalil. Hadirin rahimakumullah, tentang tawassul. Tawassul itu syar'i, di Quran ada dalilnya, di sunnah, di hadis ada dalilnya, dan selama ini umat Islam juga mempraktekkannya. Maka tidak ada alasan
untuk menentang-nentang tawassul, membid'ahkan tawassul, mengharamkan tawassul, apalagi menganggap syirik, musyrik orang yang tawassul. Tawassul itu berdoa kepada Allah dengan menyebut amal soleh yang telah dia kerjakan. Itu namanya tawassul bil amalis soleh. Ada juga tawassul di dalam doanya kepada Allah, bukan syirik kepada Allah. Dia menyebut karomahnya hamba-hamba Allah yang soleh, karomahnya para wali. Itu namanya tawassul dengan orang soleh. Kalau yang tadi tawassul dengan amal soleh, yang model kedua ini tawassul dengan orang soleh. Contoh tawassul dengan amal soleh, sampean bersedekah kepada 100 anak yatim, 100-an ribu, diajak makan di manalah biar anak-anak itu senang, mulai disangoni. Terus setelah itu sampean berdoa, ya Allah, kalau dalam hal kami bersedekah kepada anak-anak yatim, menyenangkan hati anak-anak yatim, itu menjadi amal yang kau terima, kau ridhoi. Berkat sedekah itu ya Allah, mohon hajat kami kau kabulkan. Itu namanya berdoa kepada Allah. Di dalam doanya dia menyebut amal soleh yang telah dia kerjakan. Dalam istilah disebut tawassul dengan amal soleh. Paham ya? Terus ada juga tawassul atau tabarruk dengan situasi, tempat, waktu yang baik. Manfaatkan berdoa setelah sholat, karena memang beda waktu setelah sholat dengan yang lain. Manfaatkan waktu untuk berdoa setelah tahajud di separuh kedua dari setiap malam hari. Itu memanfaatkan waktu yang baik, memanfaatkan mumpung ada di tempat yang baik, mumpung ada di raudhah, banyak berzikir, bermunajat, berdoa. Mumpung Anda ada di raudhah, mumpung Anda sedang haji, sedang wukuf di Arafah, tempatnya barokah, bersama jutaan orang yang lagi ikhram juga barokah. Dan yakin di antara jutaan jamaah haji ada wali-wali. Lalu tempat, waktu tanggal 9 Dzulhijjah, waktu wukuf, itu juga waktu yang penuh berkah. Berdoa saat wukuf itu berdoa dalam situasi memadukan 3 keberkahan. Tanggal dan waktu itu barokah, hari itu bersama jutaan orang juga semakin barokah. Tempat yang namanya Arafah itu juga tempat yang barokah. Nah, mumpung di situ berdoalah. Itu namanya tabarruk. Bisa juga disebut tawassul. Mumpung nyium Hajar Aswad, sambil mencium Hajar Aswad berdoa kepada Allah, itu namanya tabarruk juga. Mumpung ada di multazam, dari pojok Hajar Aswad kira-kira sak depo sampai ke pintu Ka'bah, itu namanya multazam, mustajab banget. Mumpung di situ sambian berdoa, itu namanya ngalap barokah, tabarruk. Mumpung di Hijr Ismail yang setengah pagar melengkung
di bawah talang emas, mumpung di situ berdoalah. Nah, berdoa di situ namanya ngalap barokah. Dan banyak orang hasil doanya, diijabah doanya karena berdoa saat wukuf, berdoa ketika di raudhah, berdoa ketika sambil ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa ketika sambil nyium hajar aswad, berdoa ketika di multazam, berdoa di makom Ibrahim, berdoa di Hijr Ismail di bawah talang emas. Banyak orang-orang yang bersaksi, menyampaikan kesaksian, banyak berhasil berdoa di situ. Tentu kita tahu, saya misalnya berkali-kali bertahun-tahun berdoa di Ngasek, nggak kasil-kasil. Tapi ketika sekali dua kali berdoa di multazam, di raudhah, malah cepat hasil. Hasilnya doa saya tentu nggak karena hebatnya lisan saya, bukan karena hebatnya saya. Kalau memang diijabah itu karena faktor hebatnya saya, mestinya mau di Ngasek ya diterima, mau di mana-mana juga diterima. Tapi kadang kita mendapati kenyataan di Ngasek, di Malang nggak kasil-kasil, bareng sekali dua kali berdoa di multazam hasilnya itu bukan faktor sampean, bukan faktor hebatmu, barokahnya multazam. Itu namanya tabarruk, dapat keberkahan. Paham apa enggak begini? Nah, tawassul, tabarruk. Terus tawassul dengan orang soleh, menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doamu kepada Allah. Ya Allah, dengan wasilah saya menyebut nama kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami mohon apa gitu. Itu namanya minta kepada Allah, tawassul dengan menyebut namanya Kanjeng Nabi. Saman ziarah di Sunan Ampel, terus setelah itu saman berdoa, ya Allah, dengan karomah yang kau berikan kepada Mbah Sunan Ampel, saya mohon kepadamu ya Allah, dakwah kami di lingkungan RT RW kami bisa sukses seperti kau memberikan sukses dakwah kepada Mbah Sunan Ampel. Kayak begitu, itu namanya tawassul dengan Sunan Ampel. Nah, berdoa tawassul dengan redaksi seperti itu tentu sama sekali tidak ada syiriknya, nggak musyrik. Kenapa nggak musyrik? Lawang mintanya kepada Allah kok disebut musyrik, aneh. Cuma beberapa orang yang menganggap tawassul itu syirik, musyrik, dikirain tawassul itu minta kepada wali, dikira minta kepada kuburan, dikira minta kepada selain Allah. Padahal tak baleni, redaksi tawassul itu ya Allah, berkat wasilah menyebut nama nabimu Nabi Muhammad, kami mohon ini kepadamu ya Allah. Mohonnya kepada Allah, plus tidak ada unsur kemusyrikan. Terus kadang teman-teman yang agak kesalafi, Wahabi, menggambarkan tawassul itu menjadikan para wali itu memperantarai antara hamba dengan Allah. Lalu mereka menganjurkan langsung saja kepada Allah, nggak usah pakai perantara. Sekali lagi, tawassul itu bukan memperantarai, bukan kalimatnya ya Allah langsung, bukan wahai wali dengan perantaraan,
bukan begitu. Ya Allah, dengan wasilah kami menyebut nama kekasihmu, keramatnya walimu, kami minta. Gitu loh. Doa itu mau tawasul mau nggak tawasul, semuanya mintanya langsung kepada Allah tanpa perantara. Hanya kalau doa biasa, ya Allah saya minta rizki, itu doa biasa. Doa tawasul dengan amal soleh, ya Allah dengan barokahnya kami membaca sholawat 1000 kali, mohon kami dimudahkan mencari rizki. Sama mintanya kepada Allah. Cuma yang model kedua itu sebelum meminta membaca sholawat dhisik, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Yang model ketiga, ya Allah dengan barokah keramatnya para wali-walimu, juga berkah doa orang tua kami, mohon ya Allah kami dimudahkan mencari rezeki. Sama mintanya kepada Allah semua. Nek enggak tawasul, ya Allah kula nyuwun dimudahkan cari rezeki, gitu aja. Sehingga mau tawasul mau enggak tawasul, enggak ada unsur kemusyrikannya, semuanya kepada Allah. Terus kenapa kok pakai tawasul? Doa enggak pakai tawasul dicontohkan Kanjeng Nabi. Doa pakai tawasul juga dicontohkan di dalam Quran maupun hadis. Ya, dalam hadis Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Wa abyad, begitu putih bercahaya bersinar wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yustasqal ghamamu biwajhihi, semoga Allah perintahkan awan menurunkan hujan. Biwajhihi, lantaran kami sebut wajah kekasihnya, wajahnya Kanjeng Nabi. Minta kepada Allah tapi dengan menyebut wajah kekasihnya. Itu contoh tawasul di hadis Bukhari nomor 1009. Paham itu? Dikatakan bid'ah tidak, wong ada dalilnya, ada contoh, apalagi Sahih Bukhari. Lalu Sahih Bukhari juga nomor 1010, Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi fasqina fayusqaun. Itu Bukhari 1010. Ya Allah, sungguh dengan bertawassul Kanjeng Nabi, tawassul kayak tadi maknanya, mohon kami diberi hujan ya Allah. Allah pun memberi ijabah menurunkan hujan. Ya Allah, dengan bertawassul pamannya Kanjeng Nabi, namanya Abbas, kami mohon diberi hujan ya Allah. Allah pun juga menurunkan hujan. Itu redaksi tawassul di Sahih Bukhari nomor 1010. Dibilang bid'ah ya tidak, wong ada contoh dan hadisnya sahih. Jadi mau berdoa tanpa tawassul silahkan, mau berdoa dengan tawassul silahkan. Sama-sama ada tuntunan, ada ajaran, ada dalil. Bagi yang tawassul, jangan pakai praktek tawassul yang salah, seakan-akan kau anggap ada yang mengantarai antara kamu dengan Gusti Allah. Mboten ngoten niku. Sekali lagi, ya Allah, bagi yang mungkin santri Pondok Gading
Ya Allah, wasilah karomahnya Mbah Yahya, ya kan, pendiri Pondok Gading, mohon ilmu kami diberi ilmu yang manfaat, dijadikan ilmu yang manfaat. Itu tawassul, minta kepada Allah tawassul dengan Mbah Yahya. Dah. Terus surat Maidah Quran ini ayat 3, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan cari wasilah kepada Allah. Cari wasilah itu tawassul. Bagaimana mungkin Allah merintahkan cari wasilah atau tawassul di surat Maidah, lalu ada yang berpendapat tawassul haram. Wong Allah perintah kok malah haram, aneh. Paham? Lalu apapun makna wasilah, jangan alergi dengar atau menyebut kata wasilah. Sebab doa setelah azan pun kita memohonkan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW. Ayo zaman azan mari ngono donga. Napa dongane? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, terus wassalatil qaimah, terus ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Kan kok aneh, ada orang kalau dengar wasilah cek alergine nemen. Lah sampean itu lek mariadan maca apa, Mas? Hampir setiap saat kita maca ati Muhammadanil wasilah, gitu loh. Ojo nemen-nemen alergi unah. Paham ini? Nah, hadirin, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat betapa ada kenyataan wasilah tawassul tabarruk dalam kehidupan sehari-hari. Sampean ada di ruangan, yang di ruangan ini ada wifi-nya, dilala nggawa HP paketan entek ya. Nah, barokah duduk di dekat wifi, terus sama nyambungkan ya ke wifi kan, lalu takon kode ini piro Mas? Nyambung Mas, podo imane, podo yakine, podo-podo ahli sunnah wal jamaah, nyambung kode ini. Thread saman iso berkomunikasi apa enggak? Iso WA apa enggak? Enggak duwe paketan pulsa muntek kok bisa? Itu Mas, barokah cedek apa iki? Barokah cedek wifi. Ya, saman donga ning sandinge Ka'bah. Ya meskipun dheweke akeh dosane, ibarat paketan wis tipis banget, lap-lap diarepet rapate nyambung. Tapi wong dongamu ning pusat, bukan lagi wifi lek Ka'bah iku Mas. Dongamu ning sandinge Kanjeng Nabi, dongamu ning sandinge Sunan Ampel, dongamu bareng-bareng Mbah Hasyim As'ari. Ya meskipun dheweke paketane wis biarepet Mas, ya tetep nyambung lah. Iku lho jenenge oleh barokah. Saged dipahami mboten? Lah ngoten niku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam lamaran manten saya itu wis berkali-kali
mbuh dicak ngakali mbuh apa enggak ngerti. Sekiranya ono santri arep ngelamar rapatek pede, sing dilamar ayu terus dhek rapatek ganteng, rapatek pede, sing dilamar anake wong sugih, lah dhek rapatek sugih, ora patek pede. Lha ngene iki lho, sowan ning dalem Mbah Yai kula benjing ben badhe lamaran meneh Mbah Yai longgar nyuwun disarengi. Syukur-syukur mengke sing dawuh Mbah Yai langsung kalimat lamaran niku. Nah, krana sing lamaraken kula, sing ngomong ya kula, malih kono kate nolak ya ana sungkane Mas. Iku lho sing jenenge ngalap barokah. Saged ngerteni mboten? Nah, ngoten niku lho, biasa ngoten niku dalam kehidupan sehari-hari. Sampean hanya sekelas nyun sewu supir nyambi tukang mijet, dilalah teman jadi tukang mijete kiai gede, mungkin tukang pijete Mbah Yehuda Ploso, tukang pijete Mbah Anwar Mansur Lirboyo. Terus Mbah Yai diundang ke istana, penting, acara penting, harus hadir langsung Mbah Yai. Nah, Mbah Yai ngajak sampean, wong sampean tukang pijete, nek ning kono pegel-pegel sing pengalaman mijet sampean. Di depan istana kono, ini siapa ini? Ini tukang mijet saya ini. Nggak bisa, nggak ada undangan. Ya kalau nggak bisa saya nggak masuk sudah. Komunikasi pergi. Ono kiai ngajak santri tukang pijet, pun mboten napa-napa. Sampean arep sowan dhewe ning istana Mas, tangeh lamun Mas. Tapi krana gandol Mbah Yaimu masuk istana, sampean tukang pijet ya masuk Mas. Nah, niku jenenge oleh barokah, oleh sabab, oleh kesababan. Cedek wifi HP-mu malih muni. Pun terlepas analogi itu, biasanya konco wahabi langsung takon dalilnya surat Maidah tadi dan hadis Bukhari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sebagian teman-teman salafi tetap menganggap tawasul itu haram, syirik. Alasannya kok sama mirip dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala. Orang jahiliyah itu disebut musyrik, penyembah berhala itu disebut musyrik. Lalu ketika mereka ditanya, ngapain kamu sembah berhala-berhala itu? Di dalam Al-Quran, jawaban dari orang-orang jahiliyah itu begini: ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kata orang jahiliyah, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah berhala-berhala itu, melainkan agar para berhala-berhala itu membantu mendekatkan kami kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Ternyata orang jahiliyah nyembah berhala itu tidak murni tujuannya nyembah berhala. Tujuannya agar berhala itu membantu mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, mirip-mirip orang yang tawassul Mas. Wong ndonga ning masjid yo enak, ndonga ning musala yo enak, ndonga ning omah yo enak, malah apik ndonga ning masjid. Lala apa wong ndonga kok malah ning kuburan Mas?
Apa jawabnya? Kami berharap berdoa di samping makam Basunan Ampel, di samping makam Rasulullah, lebih cepat diijabah daripada kami berdoa di rumah. Nah, jawaban orang tawassul seperti ini oleh orang Wahabi dianggap mirip dengan jawaban orang jahiliyah yang ketika ditanya ngapain kamu sembah berhala, jawabnya tidaklah kami menyembah berhala kecuali agar berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Hampir sama dong. Kalau dengan menyembah berhala dengan tujuan begitu itu mereka dinyatakan musyrik, maka orang yang tawassul wong donga ning omane masjid kenek kok donga ning kuburan dengan maksud biar cepat diijabah, musyrik juga dong. Nah, mereka memusyrikkan tawassul dengan membangun analogi seperti itu. Kita jawab, satu, sampean teman-teman Salafi, Wahabi biasanya nggak mau kias, bolak-balik kalau kamu ceramah kembali kepada Quran Sunnah, rujukan orang Muslim Quran Sunnah, nggak perlu kias, nggak ada ijma, pokok Quran Sunnah. Kok jalur gunung Mas? Tumben ketika akan memusyrikkan orang tawassul, sekarang kok tumben mau pakai kias. Ayat yang kamu baca itu ayat yang memusyrikkan orang jahiliyah yang menyembah berhala. Lalu kau musyrikkan orang tawassul kau kiaskan dengan orang yang menyembah berhala. Kok dengerin Mas, kok tumben biasanya nggak mau pakai kias, kok sekarang kok mau pakai kias? Nah, memang asli mau pakai kias apa hanya ketika akan memusyrikkan orang tawassul saja pakai kias? Satu, ente pakai kias bermasalah karena biasanya kamu nggak mau pakai kias. Yang kedua, al-qiyasu ma'al farid batil, menganalogkan, mengkiaskan dua hal padahal ada perbedaan, maka kias itu salah, batal. Nah, antara tawassul orang mukmin yang tawassul dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala itu beda banget. Bedanya di mana? Orang yang nyembah berhala memang meyakini ada sesembahan selain Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, Uzza, Lata, Manata, Hubal, mereka anggap sebagai Tuhan. Sementara orang NU lah yang tawassul enggak menganggap selain Allah sebagai Tuhan. Tuhannya hanya Allah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Orang jahiliyah nyembelih hewan yang dibaca bismillah wal uzza. Orang NU nyembelih pitik bukan bismillah wal uzza Mas, bukan bismi Nyi Roro Kidul, tapi bismillah. Dari sisi keyakinan nggak sama. Orang NU bertauhid la ilaha illallah, orang jahiliyah memang percaya ada sesembahan Tuhan selain Allah. Dua orang ini beda, nggak bisa kau kiaskan, nggak bisa kau samakan. Dalam praktek orang jahiliyah nyata sujud kepada berhala, sementara orang NU yang ziarah nggak ada orang NU sujud kepada kuburan. Orang jahiliyah memang nyata nyembah berhala, nggak ada orang NU yang tawassul nyembah kuburan. Keyakinannya beda, prakteknya juga beda. Jangan disama-samakan Mas, paham ya? Lalu orang jahiliyah
berdoanya ya kepada berhala itu, ya Uzza, ya Lata, ya Manata. Kita berdoanya ya Allah, bukan ya kuburan. Berdoanya beda, prakteknya beda, keyakinannya juga beda. Jangan samakan orang mukmin yang tawassul dengan orang jahiliyah yang nyembah berhala. Orang jahiliyah yang memang meyakini Uzza, Lata, Manata sebagai Tuhan, mereka juga sujud kepada berhala, mereka juga minta kepada berhala. Kalau seperti itu dinyatakan musyrik, emang musyrik. Itu loh. Ayat yang memusyrikkan mereka jangan dipakai memusyrikkan orang yang tawassul, yang mana orang tawassul itu la ilaha illallah, tidak sujud, tidak nyembah kepada kuburan, juga tidak minta kepada kuburan. Kalaupun minta di dekat kubur, iya, tapi mintanya kepada Allah. Ya Allah, dengan karomahnya sahibi hadzal qabri, dengan karomahnya Mbah Sunan Ampel, kami minta ini kepadamu ya Allah. Nah begitu. Nah, cuma dalam bahasa Jawa memang rada ono masalah istilah ndonga ning kuburan. Kalimat neng itu bisa diartikan kepada, bisa diartikan tempat di mana dia berdoa. Neng di mas dongamu, dongaku neng kuburan. Dongane mintanya kepada Allah, tempatnya ada di kuburan. Wong Jawa ngarani donga neng kuburan. Tapi donga minta kepada kuburan, wong Jawa ngarani yo donga neng kuburan, jaluk neng kuburan. Nah itu loh Mas. Jadi kadang kita perlu jeli memaknai bahasa, apa yang dimaksud ndonga neng kuburan kuwi. Ndonga neng kuburan, kalau ndonga njaluk kepada kuburan ya musyrik. Tapi kalau ndonga neng kuburan, ndongamu njaluk nang Gusti Allah, tempatnya saja di dekat kuburan, ya enggak musyrik Mas. Dong apa enggak? Nabi kalau ziarah berdoa, ngucap salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin was salihin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nabi membaca doa supaya ahli kubur selamat. Di mana Nabi membaca doa? Di dekat kuburan. Mintanya kepada siapa? Allah. Itu namanya Nabi minta kepada Allah, tempat mintanya di apa? Di kuburan. Bahasa Jawa nih njaluk neng kuburan. Terus disalahpahami, dikira njaluknya kepada kuburan. Ojo dicampur aduk memaknai bahasa. Paham apa enggak? Bahasai kadang ngoten niku. Kadang beda tempat, beda yang ngucap, juga beda makna. Itu bahasa. Makanya perlu diklarifikasi. Tuan rumah ngongkon pembantune, nduk, lek wis mari isah-isah, mari nyapu, tolong bantal-bantal spray apa meja taplak diatur yang baik. Diatur ya apa dirapikan ya. Makna kalimat diatur itu ditoto, dirapikan. Tapi politisi, pejabat sing rada mbedik-mbedik, ngakali hukum, ngakali aturan, mensiasati undang-undang, nanti mengucap kalimat diatur maknanya beda. Maaf Pak, ini nggak bisa, ini anggaran ini menyalahi aturan ini. Oh gampang mah, itu bisa diatur. Apa maknanya bisa diatur? Apa? Diakali, disiasati. Itu loh Mas bahasa. Makanya perlu wongi ngaji bareng langsung begini.
biar kalau ada bahasa yang bias maknanya, bisa makna ini, bisa makna ini, itu bisa langsung diklarifikasi. Cuma sayangnya sukanya hanya dengar lewat TikTok, dipotong lagi, ya, diedit lagi. Ketika ada kalimat yang bias tanpa mau mengklarifikasi, ditafsir sendiri, padahal yang ngucap nggak memaksudkan seperti itu, malah jadi fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Suami ngucap dengan ucapan sama dalam konteks dan suasana beda, maknanya beda. Iki apa masih zaman Arab umroh sampai 9 dino. Aku karo bocah-bocah piye? Wis gak apa-apa wis, sampean tak olehne ning bapak sik ya. Sebelum budal umroh, anak bojone diolehne ning wong tuane ning Blitar kono. Kalimat itu ya mulai ngono tok, nanti pulang umroh diambil lagi, dijemput lagi. Ya. Tapi kalau pas marah-marah pengen pegatan, mulia mana? Macam-macam saya pulangkan kamu. Yang kedua ini bukan pulang biasa mas, ini mas, maknanya pegatan. Itu loh mas bahasa. Ya. Jadi, Quran nyampe pada kita sudah berwujud narasi, tulisan. Hadis nyampe kita sudah berupa narasi, tulisan. Padahal memahami tulisan enggak menyertakan konteks situasi ketika itu bisa membuat salah paham. Yang tahu konteks situasi Nabi menyabdakan di situasinya kayak apa, dengan nada tinggi atau landai, yang tahu situasi itu para sahabat. Lalu ketika sahabat dawuh, meskipun ada hadis ini mas, iki sajane nggak sampai haram, semuanya kudu manut karo sahabat yang punya tafsir seperti itu, karena memang yang dengar sabda Nabi langsung dan tahu situasinya itu para sahabat. Ngucap nada tinggi karo nada biasa itu dampak hukumnya beda. Ya, merintah tapi dengan marah itu melarang. Contoh, anakmu kuliah di UB sik semester 6, bolak-balik mulai njaluk rabi ya. Pak, saya minta nikah. Ojo nak, marekno dhisik kuliahmu, minimal skripsimu lho marekno. Wulan ngarep mulai ngono maneh, Pak njaluk rapi mah. Ojo sik nak, marekno skripsimu kalau nak. Sampai ping 3 ping 4 pancet ngono. Suwise sampean gregeten jengkel ngucap rapi wis. Kandhani ra kena. Itu kalau jadi bahasa tulis narasi, maknanya perintah rapi. Padahal bagi yang ngerti situasi, perintah diucapkan sambil jengkel marah, itu tetap melarang. Bahkan itu larangan keras. Nah, orang yang tahu-tahu memahami hadis berupa tulisan tanpa tahu gambaran bagaimana hadis itu disabdakan, kan ya konyol menyimpulkan. Ngerti ya? Sama dua anak si SD kelas 1 loro penean wis jambu. Nak muduno nak tiba longgo. Ora gelem mudun tambah gunggungan mau enek maneh. Muduno nak bolak-balik kandhane ra kenek. Sing dhuwur pisan. Ayo terus sono, sing dhuwur pisan. Apa maksudnya diperintah sing dhuwur? Ya ora mas, itu loh. Nah,
soal memahami Quran Sunnah, ayo kita serahkan kepada ahlinya, para ulama yang mereka secara tawaruf silsilah sanad mewarisi ilmu dari pendahulunya, plus mereka sendiri para ulama itu melengkapi diri dengan berbagai ilmu alat, yang mana ilmu alat itu memang diperlukan untuk membedah maknanya Quran dan Sunnah. Kita manut mawon, termasuk dalam hal tawassul yang kami bahas dari tadi. Barangkali sama nggak ngerti ngomong apa sih Marzuki, ya wis pokoknya melok mawon pun. Ini ya paham ya alhamdulillah. Jadi tawassul ngeten niku, ada tawassul dengan amal soleh, ada tawassul dengan orang soleh, ada tabaruk dengan tempat-tempat yang baik, yang mustajab, yang semuanya dipraktekkan. Meskipun setelah praktek pulang ke tanah air, ceramahnya kadang beda dengan praktek. Orang di luar ahlu sunnah haji mesti mumpung di raudhah lah tak ndonga saake-ake kabeh wong apapun alirannya. Mumpung saya di multazam tak ndonga, mumpung saya wukuf di Arafah tak ndonga, dan hasil itu berarti dia tabarruk di sana. Tapi opo setelah pulang ke tanah air ceramahnya tabarruk syirik, tawassul syirik, kok ngono iku piye? Wan kono dilakoni bareng mulih kok malih selegenje. Berarti ada masalah. Bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana mempersepsikan sesuatu. Nah, beda persepsi tidak bisa diselesaikan dengan saling menyerang lewat medsos atau menyerang lewat ceramah. Sing paling bener ketemu ngono to Kang maksudnya. Dan pengalaman saya berkali-kali, ketika teman-teman mau ketemu langsung, akhirnya yang saya itu di golongan ini yang ngaji, di partai ini yang ngaji, di partai ini yang ngaji. Meskipun awalnya mereka dari kelompok-kelompok anti kirim dongo, anti selamatan, anti tawassul, dan ketika gelem ngaji bareng, tak persilahkan tanya sampai sak remek-remek wis, tanya sak pol-pole sampai ngeh, itu akhirnya juga bisa ngeh. Oh ngono ta. Ya, ketemu langsung itu penting, silaturahim itu penting. Pertama silaturahim, suwe-suwe silatul afkar, sambung idenya, ya kan? Suwe-suwe silatul hadaf, sambung sevisi semisi dalam perjuangan. Suwe-suwe sampai silatul a'mal wal baramij, sambung programnya. Meskipun mungkin beda organisasi lebih bagus. Lek coro NU enggak hanya silaturahim, silatul afkar, tapi silatul baten barang, sambung wetenge mas, podo wareke berkat-berkat. Kulo kinten ngoten, mugi-mugi ya, sekali lagi kok ada pejabat ngundang orang begitu, saya khawatir ya. Nah, tentu boleh kalau saya khawatir terus mengangkat barang-barang kayak begini lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.